Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir agar kita bisa berjumpa dan belajar secara langsung melalui pembelajaran tatap muka. Nah, selalu taati protokol kesehatan ya anak-anak agar kita terhindar dari virus tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Hilmi selaku ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hilmi yang telah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, dimohon untuk mengisi presensi yang akan Ibu kirim melalui kolom chat ya. Sebentar ya anak-anak. Silakan diisi presensinya terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, Ibu minta kalian dapat menyalakan kamera ya. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika terdapat kendala, kalian boleh konfirmasi ke Ibu. Ketika Ibu sedang menjelaskan materi, dimohon semuanya memperhatikan dan wajib mencatat pematerian ya. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu. Silakan Afni. Ya, izin menjawab, Bu. Minggu kemarin itu kita belajar tentang materi mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Wah, benar sekali Afni. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, Ibu ingin menguji daya ingat kalian nih. Kalian masih ingat nggak tentang pelajaran minggu kemarin? Nah, Ibu akan memberikan daya ingat kalian melalui permainan kartu berwarna. Setiap kartu berisi pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, yang bisa menjawab bisa langsung raise hand ya. Kalian siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap sebentar ya anak-anak. Nah, baik kartu pertama, yaitu berwarna kuning. Pertanyaannya yaitu sebutkan minimal 5 tokoh perumus dan pengesah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Saya, Bu. Boleh, Hilmi? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Bu, 5 tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wedewodiningrat, Soepomo, Muhammad Yamin, dan A.M. Ramis. Baik, terima kasih Hilmi. Benar sekali ya jawabannya. Nah, kita lanjut ke kartu kedua, yaitu kartu warna hijau. Pertanyaannya yaitu, kapan rancangan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibuat? Silakan yang bisa. Saya, Bu. Silakan Maria. Iya, Bu. Pada masa sidang kedua BPUPKI, Bu. Kita lihat jawabannya. Benar ya, jawaban Maria pada masa sidang kedua BPUPKI. Oke, selanjutnya yaitu kartu ketiga, yaitu kartu warna biru. Pertanyaannya yaitu, kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan? Dan oleh siapakah disahkannya? Ibu, saya mau izin jawab. Silahkan Amalia. Kalau setahu saya itu tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkannya itu oleh PPKI, Bu. Terima kasih Amalia. Baik, kita lihat ya jawabannya. Benar ya, tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, kartu terakhir yaitu kartu warna ungu. Pertanyaannya yaitu, pada bagian mana dasar negara dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang bisa menjawab? Ibu, Lucy, Ibu. Silakan Lucy. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat, bukan? Kita lihat jawabannya. Benar ya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, dan ternyata jawaban kalian semua itu benar ya. Alhamdulillah semuanya terjawab, berarti daya ingat kalian masih bagus nih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaat mempelajari materi tersebut yaitu agar kita mengetahui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, selain kita juga dapat menghargai peran tokoh perumus dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar hidup kita juga terjamin gitu dengan adanya konstitusi. Nah, baik. Ibu izin share screen kembali ya, anak-anak. Sebentar. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, ini KIKD-nya. Ada yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Bu. Silakan Risna. Baik, Ibu izin menjawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah salah satu bentuk konstitusi tertulis bagi negara Indonesia, Bu. Baik. Benar Terima ya, kasih. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah salah satu bentuk konstitusi tertulis bagi negara Indonesia. Lantas, pentingkah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Penting. Benar anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang teramat menyakitkan akibat ulah para penjajah
bangsa Indonesia mengalami tanam paksa, kemudian mengalami kemiskinan, mengalami kerja paksa, di mana mereka dipaksa untuk bekerja bagi para penjajah tanpa diberi upah dan makan sedikit pun. Kemudian, bagi yang tidak taat terhadap aturan dan keinginan para penjajah, bangsa Indonesia akan dibiarkan ditahan, tidak diberi makan, dan dibiarkan sampai mati. Para penjajah juga menindas bangsa Indonesia dengan sistem perbudakan. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Nah, anak-anak, itulah yang dirasakan dan didapatkan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sebelum adanya konstitusi. Lantas, mengapa saat Indonesia merdeka, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang bisa raise hand ya. Aku Bu mau mencoba menjawab. Silakan Amalia. Kalau menurut saya Ibu, karena setiap bangsa yang merdeka itu membentuk suatu pola kehidupan yang berkelompok, yaitu dinamakan negara. Tapi terus pola kelompok tersebut dalam bernegara perlu adanya suatu naskah yang berupa hukum tertinggi dalam kehidupan negara, di mana disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai aturan hukum, Ibu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Amalia. Nah, benar sekali ya. Lalu, apa isi pokok dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang bisa menjawab? Silakan Afni. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang berlaku di Indonesia, Bu, tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Baik, benar ya. Terima kasih Afni. Nah, apa yang kalian sampaikan memang benar ya, bahwa sangat penting sekali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Selain untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi juga berfungsi sebagai simbolik, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, kemudian sebagai sarana pengendalian masyarakat, sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak akan pernah lepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan dasar atau konstitusi bangsa. Karena kita juga wajib mentaati aturan dasar tersebut agar terjaminnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum memasuki ke penugasan kelompok dan individu agar tidak jenuh, Ibu ada sebuah games tebak gambar nih. Bagi yang bisa menjawab langsung raise hand ya. Kalian sudah siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, ini untuk materi pembelajarannya. Linknya sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Boleh kalian lihat ya. Baik, Bu. Nah, gambar siapakah ini? Bagi yang bisa menjawab langsung raise hand ya. Lucy, Bu, Lucy. Silakan Lucy. Bapak Insinyur Soekarno bukan, Bu? Baik. Mari kita lihat ya jawabannya. Apakah benar ini adalah gambar Insinyur Soekarno? Dan jawaban Lucy benar ya, ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Masih ada satu lagi nih gambar. Bagi yang bisa menjawab, langsung raise hand ya. Gambar siapakah ini? Maria, Bu, mau menjawab boleh? Boleh Maria, silahkan. Ibu, kalau dilihat dari tampak sampingnya ini seperti Mr. Muhammad Yamin ya, Bu? Coba kita lihat. Benar sekali ya jawaban Maria, ini adalah gambar Muhammad Yamin. Baik, selanjutnya
Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok besar yang terdiri dari 10 orang untuk setiap kelompoknya. Nah, kelompok pertama yaitu ada Risna, Dimas, Muhammad Zarpan, Hasan, Tracy, Afni, Salma, Agung, Hilmi, dan Sarah. Kemudian kelompok 2 yaitu Amalia, Rian, Dery, Tasya, Tira, Naufal, Maria, Devi, Firlia, dan Arin. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kelompok yang sudah Ibu persiapkan. Nah, ini untuk tugas kelompoknya ya. Pilih salah satu untuk kalian kerjakan di LKPD. Untuk LKPD-nya sudah Ibu upload di Google Drive dan linknya sudah Ibu share juga di grup WhatsApp. Waktu pengerjaannya selama 15 menit. Dan apabila ada kesulitan bisa langsung bertanya di grup WhatsApp. Silahkan kalian bisa meninggalkan ruang Zoom meeting terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Ibu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok oleh perwakilan kelompoknya saja terkait tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Damayanti sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami memilih soal nomor 2 untuk kami presentasikan. Kami mengambil peristiwa tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila mendapatkan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun jenis-jenis kemiskinan, yaitu ada kemiskinan absolut, di mana kemiskinan ini merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian, kemiskinan relatif yaitu jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yaitu seperti kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, yang memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Nah, kemudian faktor kemiskinan itu ada faktor internal, di mana faktor yang datang dari dalam diri seseorang itu sendiri, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dan tidak mau berusaha. Kemudian kondisi fisik yang tidak sempurna dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar dari seseorang itu sendiri, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan sebagainya. Pasal tentang kemiskinan yaitu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, fakir miskin adalah anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekian Bu hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa sekali ya pemaparan dari kelompok pertama. Terima kasih banyak Risna. Baik, selanjutnya Ibu persilakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ibu, saya izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Saya persilahkan Amalia. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amalia dari kelompok 2 sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami memilih soal nomor 2 untuk kami presentasikan. Nah, kami mengambil peristiwa tentang pendidikan,
yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kemudian pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selain itu juga, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selain itu juga, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi yang memungkinkan yaitu secara otodidak. Nah, pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Nah, kemudian Ibu, pasal yang menjelaskan tentang pendidikan juga terdapat dalam pasal 34 ayat 2 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang berbunyi pasal 2-nya itu ayat 2-nya itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, untuk ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian ayat keempat itu, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja negara daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu ayat 5, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf Ibu bila ada kesalahan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 itu membahas tentang kemiskinan dan kelompok 2 membahas tentang pendidikan. Dua hal yang memang perlu diperhatikan sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, ada yang bisa menyimpulkan terkait pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Silakan Afni. Baik Ibu, terima kasih. Nah, menurut saya, dari kesimpulan kelompok 1 dan kelompok 2 itu, menurut saya ada dua hal, yaitu memang perlu diperhatikan terkait kemiskinan dan pendidikan. Diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana memang pemerintah bertanggung jawab atas kemiskinan dan pendidikan bangsa Indonesia dengan cara pemerataan sistem ekonomi dan sistem pendidikan. Namun di samping itu juga bangsa Indonesia harus mau bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Kemudian bangsa Indonesia dan pemerintah merupakan suatu kesatuan untuk meminimalisir kasus kemiskinan dan sistem pendidikan yang belum merata. Mungkin kurang lebihnya kesimpulan dari saya, Ibu. Luar biasa sekali, Afni. Terima kasih ya. Kemudian masih ada nih tugas kelompok lanjutan dan tugas individu yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, ini untuk tugas kelompoknya ya.
Kemudian tugas kelompok dan tugas individu bisa kalian upload di Google Form yang sudah Ibu share linknya di grup WhatsApp. Nah, batas pengumpulannya sampai tanggal 9 April 2022 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Lucy izin bertanya, Bu, boleh? Silahkan, Lucy. Ibu mau tanya, jadi apa sih Bu fungsi sama tujuan negara Indonesia setelah adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Pertanyaan yang bagus ya, Lucy. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Lucy, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Ibu jawab ya, bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tahun alinea keempat. Nah, yang pertama yaitu adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka dan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang kedua yaitu keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Bagaimana, Lucy? Apakah jawabannya sudah cukup? Oh iya Ibu, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian diwajibkan untuk mengisi soal evaluasi. Linknya akan Ibu kirimkan di kolom chat ya. Sebentar. Silakan dikerjakan sampai waktu pembelajaran hari ini selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum berakhir, ada yang mau merefleksikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, Afni. Terima kasih Ibu. Baik, manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini mengenai arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah kita lebih bisa mengetahui manfaat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi negara. Kemudian di mana kita juga lebih bisa mentaati aturan yang berlaku, bertindak sesuai aturan, dan lebih menghargai peranan tokoh perumus dan pengesah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk semangat kemerdekaan kami. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu, manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Luar biasa sekali, Afni. Terima kasih banyak ya. Kemudian Ibu juga sudah mengirimkan link video di grup WhatsApp sebagai bahan belajar dan bahan untuk mereview materi hari ini. Nah, anak-anak, manfaat mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, yaitu kita lebih bisa mentaati aturan yang ada, hidup lebih terjamin dan terarah, kemudian kita juga lebih mengetahui fungsi dan tujuan negara. Kita lebih bisa menghargai dan menghayati peran tokoh perumus dan pengesah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong kepada Hilmi selaku ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya, tetap sehat dan tetap semangat, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan soal evaluasi dan tugasnya ya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.